Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Jemaat Tuhan, program pemuridan akan dimulai kembali pada bulan Maret. Mari ikut serta dalam pertumbuhan iman melalui pembelajaran firman Tuhan dan persekutuan yang saling membangun. Hari Kamis, ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 persekutuan keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gundi-Windy Lot, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung. Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaannya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
saudara sudah mendapatkan amplop, yang belum boleh silakan angkat tangan. Kita akan mulai untuk persembahan yang pertama untuk gedung, dan nanti akan dilaksanakan persembahan yang kedua setelah khotbah, itu adalah untuk operasional gereja. Puji nama Tuhan.
saudaraku semuanya dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan yang akan
saya sampaikan dan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang terus memimpin kepada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Untuk itu Bapa, terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima kebenaran atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, salam sekali lagi Bapak Ibu semua dimanapun saudaraku berada. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan disiapkan yang terambil di dalam Filipi, ya, Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat 18. Ya, sudah dapat semua? Katakan amin. Ya, oke. Ya, Filipi pasal yang ketiga, ya, ayat 8 sampai 18. Saya berikan temanya menanggalkan hidup yang lama. Oke? Ya, bagaimana ketika kita kehidupan kita sudah hidup dalam kasih-Nya Tuhan, dan sebelum hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, dan sebelum dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah saudaraku yang membedakan setiap daripada orang ketika dia sudah mendapat jamaah dari Tuhan. Amin. Ya, itulah saudaraku sekalian yang akan kita sampaikan di dalam Filipi 3 ini. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan, bagaimana hidup kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, bagaimana hidup kita yang berdampak, dan bagaimana kita menerima keselamatan sebagai anugerah dari Kristus. Amin. Ya, oke. Siapkan semuanya. Dalam Filipi 3, saya akan bacakan demikian firman Tuhan, ayatnya yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus. Ya, itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Jadi ayat 8 sampai ayat yang ke-11, ya, ini tahap yang pertama saudaraku sekalian, ya, bahwa dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Amin saudaraku sekalian. Jadi tema kita berikan tanggalkan manusia yang lama. Jadi kehidupan kekristenan saudaraku sekalian bukan tentang duniawi, ya, tetapi bagaimana kita mengenal Kristus, tentang Kristus, tentang karunia Kristus, ya, yang diberikan, dianugerahkan bagi kita semua, saudaraku sekalian, ya. Jadi saudaraku sekalian, mengapa Paulus sampaikan menganggap rugi sebelumnya mengenal Kristus? Karena itu semua sia-sia saudaraku sekalian, ya, yang dikejar hanya keduniawiannya. Itulah, ya, yang akan binasa saudaraku sekalian. Tetapi ketika, ya, Paulus
mengenal, ya, dijamah oleh Kristus dan mengenal kasih Kristus. Nah, inilah saudaraku sekalian, ya, bagaimana kehidupan seorang yang begitu membenci Kristus, membenci orang-orang Kristen, saudaraku sekalian. Ya, pada saat itu, pada saat ini sama, saudaraku sekalian. Ya, bagi orang-orang yang hidupnya, saudaraku sekalian, ya, di pikirannya, di hatinya, ya, ada kebencian, saudaraku sekalian, ya, tentang Kristus, saudaraku sekalian. Dia begitu sangat membenci, saudaraku sekalian, ya, hal-hal apapun dilakukan, saudaraku, untuk membinasakan. Pada saat itu Paulus begitu luar biasa membenci orang-orang Kristen, saudaraku sekalian, karena seperti yang ajaran yang mereka terima sebelum mengenal Kristus, sebelum mengenal kasih Kristus, ya, saudaraku sekalian, keselamatan, saudaraku sekalian, iya, dia pikir bisa, ya, dilakukan, ya, dengan kemampuan sendiri, saudaraku sekalian. Sedangkan manusia semua tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Semua dikatakan firman Tuhan, manusia berdosa, saudaraku sekalian. Sampai apapun, saudara, kapanpun, saudaraku sekalian, tidak mungkin, saudaraku sekalian, bisa selamat, ya, saudaraku sekalian. Kehidupan yang manusia perbuat, saudaraku sekalian. Jadi itulah, saudaraku sekalian, ketika Paulus merasakan, ya, bagaimana kasih Kristus di dalam kehidupan, ketika Paulus mengenal, saudaraku sekalian, Kristus yang sesungguhnya, saudaraku, maka saat itu juga Paulus menerima akan anugerah yang diberikan kepada setiap, pada saat itu untuk Paulus dan pada saat ini untuk kita semua, saudaraku sekalian, yaitu keselamatan kekal. Maka sekali lagi ditekankan di sini, ya, di ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku sekalian, luar biasa bahwa setiap dari kita ketika, saudaraku sekalian, kita mengalami, saudaraku sekalian, ya, kasihnya Tuhan, saudaraku sekalian, sungguh luar biasa, saudaraku. Inilah, saudara, ya, dari setiap daripada kita ketika kita mau, saudaraku sekalian, ya, hidup di dalam Kristus, saudaraku, menanggalkan kehidupan kita yang lama, saudaraku sekalian, ya, kita terus, ya, mengejar, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu, saudaraku sekalian, jadi kehidupan, saudaraku, di dalam Kristus bukan tentang duniawi, saudaraku, tetapi ketika kita mengenal, ya, kasihnya Kristus, saudaraku, mengenal, ya, saudaraku, dan percaya akan kuasanya Kristus, saudaraku sekalian, ya, inilah, saudaraku sekalian, ya, maka setiap daripada kita akan menerima, ya, anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua, yaitu keselamatan, jaminan buat kita semua, saudaraku sekalian. Amin, haleluya, saudaraku sekalian, bahwa setiap daripada kita, ya, tentunya orang-orang, saudaraku sekalian, saat ini yang mendengar dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya, ya, ada anugerah yang Tuhan siap sediakan bagi kita semua, ya kan? Mari, saudaraku, kita raih anugerah itu, saudaraku sekalian, ya, kita memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Kristus, saudaraku sekalian. Amin. Ini, saudaraku sekalian, jangan kita sia-siakan. Seperti Paulus menyadari, saudaraku sekalian, ya, betapa berharganya, saudaraku, anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Itulah, saudaraku sekalian, ya, hidup ini sikap, jangan disia-siakan, saudaraku. Iya, ketika kita percaya akan kuasanya Tuhan, maka Ia akan menjamah kepada setiap daripada kita, memampukan kepada setiap daripada kita untuk menanggalkan
kehidupan yang lama. Amin. Iya, saudaraku sekalian. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, ya, yang pertama hidup di dalam Kristus. Yang kedua, saudaraku sekalian, ketika kita mau menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita fokus, saudaraku sekalian. Iya, fokus, ya, pada kehidupan yang kekal. Amin. Iya, saudaraku sekalian, ya. Nah, inilah saudaraku sekalian. Kita lihat di ayatnya, berlanjut ayat 12 dikatakan, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, di garis bawahi saudaraku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena saudaraku sekalian, ya, ini kita bagian yang kedua, saudaraku sekalian, dikatakan jelas di sini, saudaraku sekalian, ya. Bagian yang kedua ini, saudaraku sekalian, tadi bagian yang pertama, ketika hidup kita tanggalkan yang lama, kita hidup di dalam Kristus. Dan yang kedua, ketika kita tanggalkan hidup kita yang lama, kita fokus kepada kehidupan yang kekal. Dijelaskan di ayat yang ke-13 tadi, ya, saudara-saudaraku, ya, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, saudaraku sekalian, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokus, saudaraku sekalian, ya. Jadi kita fokus, namanya fokus, saudaraku sekalian. Kita arahkan pandangan kita ke depan, saudaraku sekalian. Iya, kita tidak menoleh ke kiri, kita tidak menoleh ke kanan, bahkan kita tidak menengok ke belakang. Kita fokus, saudaraku sekalian. Inilah yang Tuhan kehendaki kepada kita semua ketika kita menanggalkan kehidupan yang lama. Kita fokus, saudaraku, di dalam pertumbuhan iman kita, saudaraku. Amin. Iya. Jadi kita tidak dibayangi, ya, oleh masa lalu kehidupan kita, ya, oleh kegagalan kehidupan kita, oleh kesuksesan masa lalu kita, saudaraku, yang kita peroleh dengan cara-cara duniawi, saudaraku sekalian. Tetapi kita fokus, saudaraku sekalian, kita lupakan apa yang, iya, saudaraku, mengikat kita, melebur dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Kita fokus berlari, kita kejar kehidupan kita yang kekal, saudaraku sekalian. Iya, kalau selama ini, saudaraku sekalian, iya, kita fokus kepada duniawi, saudaraku, untuk urusan-urusan duniawi, saudaraku. Tetapi ketika kita tanggalkan kehidupan yang lama, saudaraku, iya, kita berubah 180 derajat, saudaraku. Iya, bakalan 360 derajat, saudaraku sekalian. Ya, itulah saudaraku sekalian. Ya, ketika kita tanggalkan kehidupan yang lama, saudaraku, kita tidak memikirkan lagi hal-hal, saudaraku sekalian, dunia, ya, yang membelenggu kita, ya, yang membayangi kita, yang menakutkan, yang mengintimidasi, apapun namanya, saudaraku sekalian. Tetapi kita fokus, saudaraku, kita melangkah, kita berjalan bersama Tuhan, ya, saudaraku, dengan iman tentunya, saudaraku sekalian. Iya, saudaraku, kalau kita tidak melangkah, saudaraku, tidak mungkin kita bisa mencapai, saudaraku sekalian. Iya, 1000 langkah, saudaraku, harus ingat, diawali dari 1 langkah pertama, saudaraku sekalian. Iya, ketika kita mau, saudaraku, berjalan bersama Tuhan, saudaraku sekalian, fokus, saudaraku. Iya, kalau kita gagal fokus, tentu apa yang terjadi? Iya, kita jatuh, saudaraku sekalian. Tetapi bagaimana, saudaraku sekalian, ketika kita fokus, walaupun kita jatuh, firman Tuhan katakan, tak sampai tergeletak, ada tangan Tuhan yang menopang, saudaraku sekalian. Inilah, saudaraku sekalian, ya, ketika kita fokus, saudaraku, firman Tuhan katakan,
Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku sekalian, inilah saudara yang membuat perbedaan pada setiap daripada kita. Ketika kita, saudaraku, berlari ya bersama-sama, saudaraku sekalian, ya bersama dengan Tuhan, saudaraku, ya, maka itu saudaraku sekalian, apapun yang membebani kehidupan kita di masa lalu, kita tinggalkan, saudaraku sekalian, ya. Bagaimana seorang pelari, saudaraku sekalian, ketika dia berlari, saudara, ya, tanpa beban, saudaraku, tentu akan mudah dia melangkah, berlari, mencapai tujuan, saudara, mencapai garis akhir. Tapi bagaimana kalau dia membawa beban, saudaraku sekalian? Tentu dia sangat, ya, saudaraku sekalian, berat tentunya, ya, tidak dapat mencapai tujuan akhir karena dia sudah lelah duluan, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku, ketika dia terikat oleh masa lalu, ya, masih memikirkan hal-hal yang duniawi, tidak fokus, saudaraku sekalian, ya, kepada kekekalan. Nah, dia masih bimbang, masih khawatir, masih mencemaskan kehidupannya, saudaraku sekalian, ya, ketika dia pertaruhkan, saudaraku sekalian, imannya, keyakinannya, saudaraku sekalian, ya. Inilah saudaraku sekalian, bagaimana kehidupan kita, saudaraku. Apakah kita masih diikat oleh kehidupan masa lalu kita, ya, saudaraku sekalian? Apakah kita selama ini, ya, sudah fokus, saudaraku, atau kita masih, saudaraku, bimbang, ya? Saudaraku sekalian, mari kita minta, saudaraku sekalian, ya, minta dengan kuasanya Tuhan dimampukan kepada setiap daripada kita, saudaraku, untuk kita berlari bersama Tuhan, ya, fokus, saudaraku sekalian, mengejar, ya, panggilan surgawi. Amin. Ya, saudaraku sekalian, tanggalkan semua beban yang ada, saudaraku sekalian. Ya, haleluya, saudaraku sekalian. Apa yang menjadi persoalan kepada setiap daripada kita hari-hari ini? Tentang masalah ekonomi kah? Pekerjaan kah? Ya, pelayanan kah? Rumah tangga kah? Saudaraku sekalian, ya, kita sampaikan, saudaraku sekalian. Iya, kita sampaikan kepada Tuhan, saudaraku, ya. Ketika kita percaya, maka Tuhan bekerja, saudaraku sekalian. Amin. Iya, kuasanya, ya, mengubah kepada setiap daripada kita. Di dalam kelemahan kita, Tuhan berikan kekuatan, saudaraku sekalian. Iya, di dalam kekurangan kita, saudaraku, Tuhan tambahkan, saudaraku. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Amin. Iya, ketika kita pegang tangan Tuhan, itulah, saudaraku sekalian, ya. Amin. Untuk itu, saudaraku sekalian, di dalam firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, mengingatkan kepada setiap daripada kita, ya, untuk kita fokus mengejar kekekalan, saudaraku sekalian. Amin. Ya, saudaraku sekalian, ya, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan, maka semua akan ditambahkan. Tuhan, ketika kita berjalan di dalam mengiring Tuhan, saudaraku sekalian, ketika kita dahulukan, saudaraku sekalian, iya, kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan, saudaraku sekalian. Untuk itu, saudaraku, pentingnya fokus, iya, kepada Tuhan, saudaraku sekalian, bukan kepada ilah yang lain, saudara, ya, yang selama ini membelenggu kita, saudaraku sekalian, ya. Untuk itu, saudaraku sekalian, singkirkan, tanggalkan hal-hal yang di belakang kita, saudaraku sekalian, ya. Kita kejar, ya, kita berlari. Paulus bilang, saudaraku sekalian, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Itulah yang disampaikan Paulus ketika dia berjalan bersama Tuhan. Dia fokus sampai pada garis akhir. Dan saudaraku sekalian,
bagian yang ketiga, saudaraku sekalian, kita menjadi teladan, saudaraku sekalian. Ya, nah ini akan saya sampaikan di ayat 15, saudaraku, kelanjutannya. Karena itu marilah kita sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat yang ke-17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Ayat yang ke-18, perhatikan, garis bawahi, sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudaraku, ya, ketika kita tanggalkan manusia lama kita, maka hidup kita, saudaraku, harus menjadi teladan, saudaraku, bukan menjadi seteru Kristus. Itulah, saudaraku sekalian, ya, kehidupan kita di dalam Kristus, saudaraku sekalian. Maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kita menjadi seteru Kristus. Banyak akhir hari ini, saudaraku, orang percaya hanya di bibir saja, ya, tetapi iman, keyakinannya, kepercayaannya, saudaraku, tidak sama dengan apa yang dikatakannya. Ya, percayaannya dia, saudaraku sekalian, dia bukan percaya sesungguhnya kepada Tuhan, maka dia akan melakukan hal apapun yang diingininya, saudara, bukan yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah ketika kita masih dikuasai oleh daging kita, saudaraku, maka kita menjadi seterunya salib Kristus. Iya, saudaraku sekalian, ya, roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudaraku. Hendaknya, saudaraku, ya, kita sebagai orang yang sudah menanggalkan kehidupan yang lama, ya, kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah fokus, ya, mengejar kekekalan, dan kita harus menjadi teladan, saudaraku, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, baik untuk iman kita maupun karakter kita, saudaraku sekalian, ya, yang dinyatakan di dalam perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, saudaraku sekalian. Ya, inilah, saudaraku sekalian, ya, buat kita semua, saudaraku, dimanapun berada, ya, orang percaya, saudaraku sekalian, untuk kita menjadi berkat, saudaraku sekalian, ya, menjadi teladan, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku sekalian. Ya, firman Tuhan katakan di 2 Korintus 3 ayat 2 bahwa kita ini sebagai alat, iya, surat Kristus, saudaraku sekalian, ya, surat Kristus yang terbuka, saudaraku sekalian, yang dapat dibaca oleh semua orang. Itulah, saudaraku sekalian, ya, kita, saudaraku, orang-orang terang, saudaraku, tentunya, ya, orang yang ada di dalam kehidupan yang terang, saudaraku, dapat dilihat oleh semua orang, saudaraku sekalian. Ya, maka dari itu, saudaraku sekalian, ya, Paulus mengatakan hal ini, saudaraku sekalian, pada saat itu, ya, karena dia tahu betapa lemahnya daging ini, saudaraku sekalian. Untuk itu, bagi saudaraku dimanapun berada, biar firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap daripada kita semua, saudaraku, ketika kita mau hidup, ya, di dalam Kristus, saudaraku sekalian, maka kita harus benar-benar, ya, saudaraku, ya, tidak setengah-setengah, saudaraku sekalian, ya, kita minta pimpinan daripada Tuhan untuk dimampukan menguasai, saudaraku, iya, kehidupan kita ini, saudaraku sekalian, ketika kita dipimpin oleh rohnya Tuhan, saudaraku sekalian, ya, ada penguasaan diri di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku sekalian, untuk kita dapat, iya, dengan bijak menyikapi hal apapun yang terjadi, saudaraku sekalian, di dalam setiap, iya, kehidupan kita, pelayanan kita, saudaraku sekalian, ya, semua hal, ya,
saudaraku sekalian, bahwa kita orang-orang terang, saudaraku, harus memperkatakan hal-hal yang menjadi berkat buat semua orang, saudaraku. Amin. Ya, itulah saudaraku sekalian, bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini menjadi rema bagi setiap daripada kita, mengingatkan untuk kita semua bagaimana kita bersikap, ya, menjaga perkataan kita, ya, menjaga hati kita tentunya, dan mempertahankan iman percaya kita, saudaraku sekalian. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudaraku sekalian, bahwa di Filipi 3 ayat 8 sampai 18 ini, saudaraku, yang saya beri tema menanggalkan manusia lama, saudaraku. Yang pertama, saudara, ya, hidup di dalam Kristus, saudaraku. Ya, mengapa kita harus hidup di dalam Kristus? Karena hidup di dalam Kristus ada anugerah, saudaraku sekalian, yaitu keselamatan. Amin. Iya. Jadi hidup di dalam Kristus bukan tentang duniawi, saudaraku, tetapi bagaimana kita mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Dia bagi setiap daripada kita semua, kehendak Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Ya, yang kedua, saudaraku sekalian, ya, menanggalkan manusia lama, kita harus fokus mengejar kekekalan. Amin. Iya, saudaraku sekalian, ya, ketika kita tidak dipengaruhi lagi oleh hal-hal, saudaraku sekalian, yang mempengaruhi kehidupan kita, masa lalu kita, saudaraku, kita mengejar kekekalan, saudaraku, kita berlari, ya, menuju panggilan surgawi, saudaraku. Ya, kita berlari, saudaraku sekalian, dengan, ya, fokus pada Tuhan, tentunya, saudaraku. Ya, dan yang ketiga, saudaraku, ya, ketika kita menanggalkan kehidupan kita yang lama, hidup kita menjadi teladan, saudaraku. Ya, bukan menjadi seterunya Kristus. Ya, saudaraku sekalian, disinilah, saudara, tantangan bagi kita semua, bahwa setiap daripada kita tentunya, saudaraku, bisa, ya, menguasai, saudaraku, ya, mengasihi, saudaraku, mengampuni, saudaraku. Ya, untuk itu, saudaraku, dimanapun berada, mari kita minta kuasa Tuhan untuk mengubah daripada kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dimanapun berada. Kalau saat ini kita masih terikat, ya, oleh kehidupan lama kita, mari kita tanggalkan, saudaraku, kehidupan lama kita, untuk kita bersama-sama, saudaraku, ya, di dalam kasih Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Hamba sudah menyampaikan kebenaran atas firman-Mu, Tuhan. Untuk itu Bapa, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kepada setiap daripada kami, memberikan kami, Tuhan, kekuatan untuk kami dapat hidup berjalan bersama-Mu. Untuk itu terus, Tuhan, berikan pertumbuhan iman kepada setiap daripada kami, dan penuhi kami dengan kasih-Mu untuk kami mampukan menjadi pelaku atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, baik, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk itu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa pada saat ini, memberkati kepada setiap daripada saudara-saudaraku, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam pekerjaannya, Tuhan berkati. Di dalam rumah tangganya, Tuhan berkati. Di dalam kesehatannya, Tuhan berkati. Semua keluarga, Tuhan berkati. Baik untuk kehidupan saat ini, Engkau menjamah, Tuhan, bagi mereka yang sakit saat ini. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Yang lemah Kau kuatkan. Kasih di dalam Kristus. Untuk itu Bapa memberkati kepada setiap saudara-saudaraku dimanapun berada. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah dan berlimpah bagi setiap mereka saat ini. Terpuji nama-Mu. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kepada setiap jemaat
saudara-saudaraku semua. Puji namamu Tuhan, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Jemaat Tuhan, program pemuridan akan dimulai kembali pada bulan Maret. Mari ikut serta dalam pertumbuhan iman melalui pembelajaran firman Tuhan dan persekutuan yang saling membangun. Hari Kamis, ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 persekutuan keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gundiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung. Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaannya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.